Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Dapur Bunda. Nah, di video kali ini aku mau berbagi resep donat. Nah, untuk kalian yang masih suka gagal memunculkan white ring dalam donat kalian, yuk simak videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi atau setara dengan 20 sendok makan. Kemudian ini kita pindahkan ke wadah yang kering dan juga bersih. Selanjutnya tambahkan dengan 45 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan. Tambahkan juga setengah sendok makan ragi instan dan sejumput baking powder. Di sini aku pakai seujung sendok makan aja ya. Selanjutnya kita tambahkan 100 gram kentang yang udah kita haluskan. Sebelumnya di sini kentangnya udah aku kukus, kemudian kita haluskan seperti ini. Selanjutnya kentangnya ini kita masukkan bersama bahan keringnya tadi ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang, kemudian telurnya ini kita satukan bersama bahannya tadi. Kemudian di sini aku juga menambahkan 80 ml air dingin. Kemudian ini kita campurkan sampai semua bahannya ini tercampur rata ya. Untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Oh ya teman-teman, pada tahap ini aku kelupaan untuk memasukkan 50 gram tepung segitiga atau setara dengan 4 sendok makan. Ini kita masukkan sekarang aja ya. Nah, ini kita campurkan ke bahannya tadi. Kemudian ini kita uleni, kita campurkan lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Kemudian untuk sisa airnya tadi kita masukkan semua dan kita lanjut uleni lagi sampai semua bahannya tercampur rata. Setelah semua bahannya ini sudah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya di sini mau aku tambahkan dengan 3 gram garam atau setara dengan setengah sendok teh. Kemudian tambahkan juga dengan 30 gram margarin atau setara dengan 1,5 sendok makan. Selanjutnya kita uleni kembali atau kita aduk-aduk kembali sampai semua bahannya ini tercampur rata. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Setelah semua bahannya tercampur rata, langkah selanjutnya di sini mau aku mixer. Sebelumnya di sini aku mau kasih tahu kalian agar saat di mixer adonannya tidak naik ke atas. Nah, untuk bagian kaki yang sebelah kiri kita letakkan di kanan dan untuk kaki yang sebelah kanan kita letakkan di sebelah kiri ya. Nah, selanjutnya ini kita mixer dari speed paling rendah menuju speed paling tinggi ya. Kita mixer selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Nah, di sini tujuan aku mixer karena aku ingin menghasilkan donat yang super lembut. Nah, teman-teman kalau nggak punya mixer bisa menggunakan tangan atau diuleni manual ya. Nah, di sini setelah adonannya ini kalis elastis seperti ini, selanjutnya ini kita matikan terlebih dahulu mixernya. Nah, di sini untuk mengecek kekalisannya aku ambil sedikit adonannya. Sebelumnya tanganku ini udah aku olesi dengan minyak ya agar tidak lengket. Nah, kalau dirintangkan seperti ini adonannya udah nggak mudah robek dan tipis seperti ini, itu tandanya adonannya ini udah kalis elastis. Selanjutnya ini kita bulatkan adonannya dan kita pindahkan ke alas kerja. Selanjutnya ini kita bulatkan terlebih dahulu, kemudian di sini mau aku bagi-bagi. Di sini aku bagi-bagi adonannya seberat 25 gram atau bisa disesuaikan aja dengan selera dan kebutuhan kalian sendiri ya. Di sini untuk mempersingkat waktu, jadi adonannya udah aku bagi-bagi seperti ini. Selanjutnya kita ambil satu adonan yang pertama kali kita potong. Kemudian untuk sisa adonannya ini kita tutupi dengan kain bersih agar tidak mudah kering. Langkah selanjutnya ini kita ambil adonan yang pertama kali kita potong dan kita rentangkan, kemudian kita bulat-bulatkan.
Selanjutnya ini kita rounding adonannya. Di sini kita rounding sampai adonannya itu benar-benar padat agar tidak banyak gelembung udara yang terperangkap di dalam adonannya. Selanjutnya untuk bagian bawahnya ini bisa kita rapikan seperti ini. Jadi kita cubit-cubit bagian bawahnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini kita pindahkan. Dan ini dia hasilnya untuk adonan yang sudah aku rounding. Selanjutnya ini kita tutup dan kita istirahatkan adonannya selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit kita rounding, langkah selanjutnya kita ambil adonan yang pertama kali kita rounding. Kemudian untuk adonannya ini kita pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya di sini aku udah siapkan tepung terigu. Kemudian ini kita taburi adonannya dengan tepung terigu agar tidak lengket ya. Kemudian ini adonannya kita tekan-tekan sedikit seperti ini. Bisa juga menggunakan bantuan gelas yang datar ya, atau bidang datar lain. Nah, kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian ini kita rapikan agar bentuknya menjadi bulat sempurna. Kemudian setelah dirasa ini adonannya udah cukup bulat, kemudian kita berikan bolongan di tengahnya ya. Di sini aku pakai bantuan squid kue seperti ini atau bisa diganti dengan tutup botol pewarna ya. Nah, kita tekan-tekan seperti ini sampai dia membentuk bolongan ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini kita pindahkan ke wadah. Sebelumnya wadahnya ini udah aku taburi dengan tepung terigu. Kemudian di sini adonannya mau aku istirahatkan terlebih dahulu selama kurang lebih 45 menit. Atau bisa disesuaikan dengan cuaca di rumah ya, semakin panas maka proses proofingnya semakin cepat. Setelah 45 menit ini aku rasa udah cukup ya. Jika ditekan seperti ini adonannya kembali ke bentuk semula, itu tandanya proses proofingnya udah cukup ya. Selanjutnya ini mau kita goreng terlebih dahulu. Langkah selanjutnya di sini aku udah siapkan penggorengannya. Sebelumnya aku udah panaskan terlebih dahulu. Kemudian ini kita goreng satu persatu donatnya. Nah, di sini aku putar-putar seperti ini tujuannya agar lubang dari donatnya ini tidak mengecil ya. Nah, ini kita ulangi lagi, kita masukkan, kemudian langsung kita balik dan kita putar-putar seperti ini ya. Saat menggoreng donat tidak perlu kita bolak-balik ya, agar donatnya itu tidak menyerap minyak. Jadi maksimal kita balik cukup 2 balikan saja. Jadi pertama kali kita masukkan, langsung kita balik. Dan yang kedua setelah adonan bagian bawahnya itu berwarna coklat keemasan ya. Nah, ini setelah warna bagian bawahnya menjadi coklat keemasan, selanjutnya ini kita balik satu persatu. Nah, di sini bisa kita lihat white ringnya kelihatan tinggi banget ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tunggu sampai donatnya matang sempurna atau bagian bawahnya itu berubah menjadi coklat keemasan. Langkah selanjutnya, setelah semua donatnya ini matang atau warnanya berubah menjadi coklat keemasan, kemudian ini kita angkat semua donatnya dan ini kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia donatnya. Untuk satu resep ini aku menghasilkan kurang lebih 23 pieces ya. Nah, di sini untuk donatnya ini nggak aku beri topping ya, karena dimakan gini aja tuh udah enak banget. Tapi kalau teman-teman memang suka pakai topping, bisa ditambahkan topping glaze atau topping mesis, bisa juga dengan topping gula halus. Nah, di sini donatnya itu super empuk banget ya. Jadi ketika aku tekan-tekan seperti ini, dia kembali ke bentuk semula. Itu tandanya donatnya ini empuk banget. Dan di sini mau aku coba robek terlebih dahulu. Nah, bisa terlihat di video ya, ini dari robekannya aja udah kelihatan empuk banget donatnya. Ini cocok banget untuk jadi ide cemilan maupun ide jualan kalian di rumah. Nah, teman-teman, sebenarnya saat proofing itu kita nggak bisa pakai patokan waktu ya, karena tiap daerah berbeda-beda. Semakin panas suatu daerah, maka proses proofingnya akan semakin cepat, dan jika semakin dingin suatu daerah, maka proses proofingnya juga akan semakin lama ya.
Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.